Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian kedua, yaitu persamaan nilai mutlak. Yuk kita langsung simak contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Yang A, nilai mutlak dari 2x kurang 7 sama dengan 3. Dan harus diselesaikan dengan konsep nilai mutlak. Nah, adik-adik kita ingat lagi ya, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan konsep nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak X sama dengan A dapat diselesaikan dengan cara X sama dengan A atau X sama dengan min A. Cara ini juga dikenal dengan cara plus minus ya adik-adik. Jadi 2x kurang 7 sama dengan 3, kita akan selesaikan dengan cara 2x kurang 7 sama dengan 3 atau 2x kurang 7 sama dengan min 3. Yang ini plusnya, yang ini minnya ya adik-adik. Nah, kita selesaikan aja adik-adik. Kita pindahkan min 7-nya. Jadi 2x sama dengan 3 tambah 7. 3 tambah 7, 10. Sehingga diperoleh X sama dengan 10 bagi 2. 5 ya adik-adik. Sekarang yang sebelahnya, kita pindahkan min 7, jadi 2x sama dengan min 3 tambah 7 ya adik-adik. Jadi 2x sama dengan min 3 tambah 7, 4. Diperoleh x sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya, yang B. Persamaan nilai mutlak dari Y tambah 5 sama dengan 5. Persamaan ini kita harus selesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi kita mau kuadratkan ruas kiri dulu ya. Seperti ini, sama dengan ruas kanannya juga kita kuadratkan. Nah, bagaimana ya? Kalau suatu bentuk mutlak dikuadratkan, kita bisa menggunakan sifat. Kalau ada bentuk mutlak yang dikuadratkan, maka itu sama saja dengan bilangannya yang berada dalam tanda mutlak itu yang dikuadratkan. Jadi, ini sama saja dengan Y plus 5 yang dikuadratkan. Ya adik-adik, jadi kita mencari Y plus 5 kali Y plus 5. Yang mana hasilnya adalah Y kuadrat tambah 10Y tambah 25. 5 kuadrat adalah 25. Nah, adik-adik kita pindahkan 25-nya ke sebelah kiri. Jadi Y kuadrat tambah 10Y tambah 25 kurang 25 sama dengan 0. Diperoleh Y kuadrat tambah 10Y sama dengan 0. Karena ini bisa dicoret ya adik-adik. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya kita tinggal selesaikan dengan cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat adik-adik ya. Jadi Y kuadrat plus 10Y sama dengan 0, kita bisa faktorkan. Gampang aja cara memfaktorkannya karena cuman ada 2 suku ya. Dan dua-duanya punya faktor Y, jadi kita keluarkan Y-nya. Kemudian kita tulis hasil baginya di dalam ya. Jadi Y kuadrat bagi Y itu adalah Y, 10Y dibagi Y itu 10. Sama dengan 0. Nah, inilah cara memfaktorkannya adik-adik. Sekarang kita buat setiap faktornya sama dengan 0. Jadi Y kita buat sama dengan 0. Y plus 10 juga kita buat sama dengan 0. Ya, ini udah dapet ya, Y sama dengan 0. Sekarang yang kanan, jadi kita pindahkan plus 10-nya jadi min 10. Sehingga adik-adik penyelesaiannya adalah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min 10. Oke adik-adik, seperti itu ya adik-adik cara mengerjakan persamaan nilai mutlak. Sekarang kakak bawa ke contoh selanjutnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A, mutlak 3P tambah 8 sama dengan mutlak 4 kurang 2P. Nah, karena soalnya tidak ditetapkan ya, harus pakai cara tertentu, maka kita bebas mengerjakannya dengan cara apa saja. Di sini kakak mau mengerjakannya dengan cara plus minus atau dengan konsep nilai mutlak. Jadi, kalau ini dua-duanya dimutlak, cara ngerjainnya sama, yaitu
kita buat 3P tambah 8 sama dengan positif 4 kurang 2P. Atau 3P tambah 8 sama dengan negatif dalam kurung 4 kurang 2P. Ya, cara plus minus ya adik-adik. Ini plusnya, yang ini minusnya. Nah, cara ini juga bisa dibalik ya. Jadi bisa 4 kurang 2P sama dengan positif 3P tambah 8 atau 4 kurang 2P sama dengan negatif dalam kurung 3P tambah 8. Hasilnya sama aja ya adik-adik, jadi kita kerjain salah satu aja. 3P tambah 8 yang tetap ya. Jadi di sini kita gabung yang sejenis ya. Tinggal pindah ruas, jadi 3P tambah 2P sama dengan 4 kurang 8. 3 tambah 2, 5. Jadi 5P, 4 kurang 8, min 4. Jadi P sama dengan min 4 per 5. Yang sebelah kanan, ini kan jadi kalau kita buka kurung, dia jadi min 4 ditambah 2P ya. Karena minnya kan dikalikan ke min 2P. Kemudian P-nya kita gabung, jadi 3P kurang 2P sama dengan min 4 kurang 8. 3 kurang 2, 1P, min 4 kurang 8, min 12. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 12, min 4 per 5. Oke, ini jawabannya ya adik-adik. Sekarang kita ke soal yang B. Di sini persamaannya nilai mutlak dari Z kurang 2 sama dengan 2Z tambah 1. Nah adik-adik, persamaan yang B ini beda bentuk dengan persamaan yang A. Di sini ya, dua-duanya variabel P-nya ada dalam tanda mutlak. Sementara di soal yang B, ada variabel yang tidak berada dalam tanda mutlak. Bagian ini bukan bentuk mutlak ya adik-adik. Nah, karena ada variabel yang terletak di luar tanda mutlak, maka kita harus menentukan batas untuk variabel Z. Nah, sejauh mana variabel Z ini diperbolehkan gitu ya. Untuk plus dan untuk minus. Nah, maksudnya seperti ini adik-adik. Untuk yang plusnya, berarti Z min 2 lebih dari sama dengan 0 ya adik-adik. Ya kan, kalau misalkan positif kan berarti harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan pertidaksamaan ini, kita pindahkan min 2-nya, jadi Z lebih besar sama dengan 2. Nah, Z lebih dari sama dengan 2 inilah yang akan jadi batas ketika kita kerjakan persamaannya ya adik-adik. Jadi Z kurang 2 sama dengan positif 2Z tambah 1. Karena kan kita sedang mengerjakan yang positifnya dulu ya. Nah jadi kita pindahkan 2Z-nya jadi Z kurang 2Z sama dengan min 2 jadi plus 2 tambah 1. Z kurang 2Z jadi min 1Z, 2 tambah 1 jadi 3. Sehingga Z sama dengan minus 3. Kita peroleh Z sama dengan minus 3. Tetapi, balik lagi, berdasarkan ketentuan ini, Z harus lebih besar sama dengan 2. Diperoleh Z-nya min 3. Berarti, Z sama dengan min 3 ini tidak memenuhi syarat. Oke, selanjutnya, kalau ini yang positif, kita cari yang negatifnya. Berarti, Z kurang 2. Karena negatif berarti kurang dari 0. Sehingga Z jadi kurang dari positif 2. Kan pindah ruas ya. Atau kita ambil aja lawannya nih. Jadi kalau yang positif Z lebih besar sama dengan 2, berarti yang negatif selain ini. Ya berarti Z kurang dari 2. Nah atau bisa juga kita lihat aja nih yang positif kan Z lebih dari sama dengan 2. Berarti yang negatif lawannya ya. Yaitu Z kurang dari 2. Nah syarat ini akan kita gunakan ya saat kita nanti menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi Z kurang 2 sama dengan negatif 2Z tambah 1. Jadi Z kurang 2 sama dengan min 2Z dikurang 1. Min 2Z-nya pindah ruas jadi Z ditambah 2Z sama dengan min 2-nya kita pindah jadi positif 2 kurang 1. Z tambah 2Z 3Z. 2 kurang 1 1. Z sama dengan 1/3. Nah, Z sama dengan 1/3 ini kita lihat lagi apakah memenuhi syarat atau tidak. Syaratnya, kalau negatif, Z-nya harus kurang dari 2. Berarti 1/3 ini kan kurang dari 2. Dengan kata lain, memenuhi ya. Memenuhi sebagai Z. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1
1/3. Nah, adik-adik biar lebih pastinya, kita bisa buktikan adik-adik ya, 1/3-nya kita masukkan ke dalam Z-nya. Apakah persamaannya jadi benar atau salah? Kita juga dapat membuktikan min 3-nya kita masukkan sebagai Z, ya pasti nanti akan diperoleh pernyataannya jadi salah, ya adik-adik. Oke, seperti itu cara mengerjakan yang contoh 2. Sekarang kita akan ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 7 mutlak kuadrat dikurang 3 kali mutlak X tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0. Kalau kita lihat ya di persamaan ini, ada komponen yang sama, yaitu sama-sama X plus 7. Nah, di sini kita buat pemisalan dulu ya. Kita misalkan, kita ambil langsung dengan mutlaknya ya, jadi nilai mutlak dari X tambah 7. Kita misalkan sebagai variabel lain, misalkan A ya. Jadi ini ya, itu A, ini juga A. Sampai sini ya adik-adik. Sehingga persamaan mutlaknya menjadi A kuadrat, ini ya, dikurang 3A, ya 3A, dikurang 4 sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat kita selesaikan dengan cara kita faktorkan ya adik-adik. Jadi kalau ini difaktorkan menjadi A kurang 4 dikali A tambah 1. Selanjutnya masing-masing faktor kita buat sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 4 atau A sama dengan min 1. Setelah dapat A-nya, kita balikin ke pemisalannya. Jangan lupa bahwa kita misalkan nilai mutlak X tambah 7 itu sama dengan A. Jadi A ini kita kembalikan jadi mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Ini juga ya, mutlak X tambah 7 sama dengan min 1. Dari sini terbentuklah dua buah persamaan nilai mutlak yang baru, di mana nanti hasilnya adalah sama dengan hasil persamaan yang di soal ya. Jadi di sini kita cari satu persatu. Pertama, kita cari nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4 ya, penyelesaiannya berapa. Kita pakai cara plus minus, jadi X tambah 7 sama dengan 4, atau X tambah 7 sama dengan min 4. X sama dengan 4 kurang 7, ya untuk yang sebelah kiri, jadi diperoleh X sama dengan min 3. Yang kanan, X sama dengan min 4 kurang 7 diperoleh X sama dengan min 11. Sekarang kita tinjau persamaan yang satunya lagi. Yang ini kan kita sudah dapat ya. Jadi mutlak X tambah 7 sama dengan min 1. Persamaan mutlak ini kita nggak bisa selesaikan ya adik-adik. Jadi tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena nilai mutlak dari suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif. Jadi tidak mungkin hasil dari bentuk mutlak adalah negatif ya. Ini kan sama dengan min 1. Maka tidak ada X yang memenuhi adik-adik. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya kita ambil hanya dari yang ini ya. Jadi min 11, min 3. Oke adik-adik, inilah solusinya adik-adik. Oke, sekarang kita ke contoh 4. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan dalam tanda mutlak X tambah 1 ditambah dalam tanda mutlak 2X kurang 4 sama dengan 9. Nah adik-adik kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini, di mana X-nya berada terpisah ya, di dalam dua buah tanda mutlak yang berbeda nih, terus kita udah nggak bisa lagi pindahin, misalkan yang 2X min 4 kita pindahin ke kanan gitu ya, karena ada 9 ini ya. Maka caranya kita harus menemukan batas-batas dari X ya. Seperti ini adik-adik, kita mulai dari X plus 1. X plus 1 ini punya dua nilai. Nah, berdasarkan pengertian nilai mutlak di bagian pertama ya. Kalau ada seperti ini berarti dia bisa kita bikin jadi positif X plus 1 dengan negatif X plus 1 ya, dalam kurung ya. Dengan syarat masing-masing nih, kalau dia positif
Berarti X tambah 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh, kalau X plus 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan min 1. Plus 1-nya pindahkan ke kanan. Berarti yang negatifnya adalah yang selain X lebih dari sama dengan min 1. Berarti X kurang dari min 1. Ini untuk yang dalam tanda mutlak X plus 1. Sekarang, kita tinjau yang dalam tanda mutlak 2X min 4. Berdasarkan konsep nilai mutlak, 2X min 4 ini juga punya artian, ada dua ya. Pertama, positif 2X kurang 4. Yang kedua, negatif 2X kurang 4. Dengan syarat, jika kalau yang positif berarti 2X kurang 4-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang positif berarti 2X kurang 4-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kita kerjain aja ya adik-adik ya. Coret-coret di sebelah kanan nih ya. Nah, kita pindahkan min 4, pindah ruas. Jadi 2X lebih dari sama dengan positif 4. X lebih dari sama dengan 4 bagi 2. Nah, ini untuk yang positif. Jadi, nilai mutlak dari 2X kurang 4 itu adalah 2X kurang 4 jika X-nya lebih dari sama dengan 2. Atau nilainya akan negatif, ya, negatif dalam kurung 2X kurang 4 jika X-nya lawan dari lebih dari sama dengan 2 berarti kurang dari 2. Ini negatifnya ya. Oke adik-adik ya. Nah selanjutnya adik-adik, kita masukkan batas-batas ini ke dalam garis bilangan. Jadi ada batas min 1 dan ada batas 2. Seperti ini adik-adik. Daerah di sebelah kiri min 1 berarti X kurang dari min 1. Daerah di antara min 1 dan 2 kita sebut daerah X lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari 2. Ya, itu yang daerah di sini. Kemudian daerah yang di sebelah kanan 2 itu kita sebut daerah X lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita kan punya masing-masing ada 2 pengertian kan ya. Nah, kita akan tempatkan posisinya di garis bilangan ini. Jadi, untuk yang kurang dari min 1 berarti yang ini ya, dengan yang ini ya adik-adik. Kan kalau X kurang dari 2 berarti juga X kurang dari min 1. Karena X kurang dari min 1 terletak di range ini ya. Jadi, untuk interval X kurang dari min 1, tanda mutlak X tambah 1 ini bernilai negatif X tambah 1. Dan untuk tanda mutlak 2X kurang 4, ya, untuk interval X kurang dari min 1, bernilai min 2X kurang 4. Oke adik-adik, sekarang kita beralih ke interval X lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari 2. Untuk tanda mutlak X tambah 1, yang intervalnya di atas min 1 ya, itu berarti yang ini adik-adik. Jadi kita ambil yang X tambah 1. Sementara untuk tanda mutlak 2X kurang 4, yang kita ambil adalah masih yang ini ya adik-adik. Karena X kurang dari 2, yang kita ambil masih yang minus 2X kurang 4. Selanjutnya, untuk interval di atas 2, berarti untuk nilai mutlak X tambah 1 yang kita ambil adalah yang positif, yang X tambah 1. Untuk nilai mutlak 2X kurang 4 yang kita ambil yang positif ini ya, yang lebih dari 2. Jadi 2X min 4. Oke adik-adik, kita akan menyelesaikan persamaannya di dalam 3 interval yang tersedia ini. Oke, dimulai dari interval untuk X kurang dari min 1. Nah, ini persamaannya adik-adik ya. Untuk X kurang dari min 1, mutlak X tambah 1, itu nilai yang kita ambil adalah yang negatif ini. Negatif X tambah 1 ya. Selanjutnya, untuk mutlak 2X kurang 4 yang kita ambil yang ini adik-adik nilainya. Karena ketemu dengan plus, jadi plusnya jadi min ya. Sama dengan 9. Kita selesaikan adik-adik, kita buka kurung. Jadi min X kurang 1. Ini jadi min 2X. Min ketemu min jadi plus. Kemudian min X dikurang 2X jadi min 3X.
Min 1 tambah 4 jadi plus 3 sama dengan 9. Kita pindahkan 3-nya jadi minus 3x sama dengan 9 kurang 3. Minus 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi minus 3. Minus 2 ya adik-adik. Setelah kita peroleh nilai X-nya, kita lihat kembali apakah memenuhi syarat. Jadi, syaratnya adalah X harus kurang dari min 1. Yang kita peroleh adalah X sama dengan minus 2. Jadi, memenuhi syarat ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita beralih ke interval X lebih besar sama dengan min 1 atau kurang dari 2. Saya tuliskan soalnya lagi ya. Nah, pada interval yang ini, yang kita ambil nilainya adalah yang ini adik-adik ya, untuk setiap tanda mutlak yang ada. Jadi untuk mutlak X tambah 1, kita ambil nilainya X tambah 1. Untuk mutlak 2X kurang 4, kita ambil min dalam kurung 2X kurang 4. Jadi ini ketemu plus jadi min ya. Min 2X kurang 4. Sama dengan 9. Kita kerjakan adik-adik, ini kita kalikan minnya, jadi min 2x plus 4 sama dengan 9. X kurang 2x min x, 1 tambah 4 plus 5 sama dengan 9. Kita pindahkan 5-nya jadi 9 kurang 5. 9 kurang 5 adalah 4, sehingga x sama dengan min 4. Setelah kita peroleh x-nya, kita lihat kembali cocokkan dengan syarat. Syaratnya x-nya harus lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 2. Ya, atau harus di antara min 1 dan 2 ini. Yang diperoleh adalah X sama dengan min 4. Jadi, tidak memenuhi ya adik-adik. Tidak memenuhi. Oke, satu interval lagi adik-adik, yaitu interval X lebih dari sama dengan 2. Saya tuliskan lagi soalnya. Nah, sekarang tanda mutlak X tambah 1 kita ganti dengan X tambah 1. Tanda mutlak 2x kurang 4 kita ganti dengan 2x kurang 4. Di sini kita kerjakan x tambah 2x 3x, 1 kurang 4 min 3 sama dengan 9, jadi 3x sama dengan 9 tambah 3, 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. Kalau dilihat dari intervalnya, x lebih dari sama dengan 2, yang diperoleh x sama dengan 4, berarti memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan di atas ini ada 2 ya adik-adik, yaitu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Oke adik-adik, seperti itu ya untuk mengerjakan persamaan yang model mutlaknya seperti ini. Oke, kita mau lanjut ke contoh yang terakhir, contoh kelima. Nah, di sini ada soal cerita adik-adik ya. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang tanda mutlak 3x kurang 5 cm. Jadi panjangnya berbentuk nilai mutlak ya adik-adik. Dan lebarnya 8 cm. Jika luas persegi panjang tersebut 136 cm kuadrat, tentukan nilai X yang memenuhi. Di sini yang kita ketahui, yang pertama adalah panjang. Panjangnya dibilang 3x kurang 5, mutlak ya. Kemudian lebarnya 8. Ada lagi yaitu luas persegi panjang. Luas persegi panjang 136 cm kuadrat. Nah, dari informasi ini kita akan mencari nilai X-nya. Kita akan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita masukkan di sini luas persegi panjangnya 136. Kemudian panjangnya mutlak 3x kurang 5 dikali lebarnya 8. 8-nya ini bisa kita pindahkan dulu ya ke ruas kiri. Karena perkalian, jadi ketika pindah dia jadi pembagian. Seperti ini ya adik-adik. 136 dibagi 8, hasilnya 17 ya. Nah, jadilah sebuah persamaan nilai mutlak. Nah, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini kita bisa pakai cara plus minus ya. Jadi, 3x kurang 5 sama dengan plus 17 atau 3x kurang 5
sama dengan min 17. Jadi di sini kita kerjakan nih. Kita pindahkan min 5, jadi 3x sama dengan 17 tambah 5. 3x sama dengan 22. X sama dengan 22 per 3. Nah, sekarang yang sebelah kanan. 3x sama dengan min 17 tambah 5. Ya, karena ini kan minus, pindah jadi plus. Kemudian 3x jadi min 17 tambah 5 jadi min 12 ya. X sama dengan min 12 per 3, min 4. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 22 per 3 atau X sama dengan min 4. Ini jawabannya ya adik-adik, supaya luasnya menjadi 136 cm kuadrat. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh soal tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang di bagian akhir ini kakak menyediakan latihan soal seperti biasa. Selamat mencoba ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.